Halo Bu Guru, kami dari kelompok 3, nama saya Hans. Nama saya Jo. Nama saya Sabrina. Dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Jadi pinjaman awalnya itu 20 juta rupiah. Lalu jumlah angsurannya kita mau hitung dia sampai ke bulan 24. Lalu bunganya kita tetapkan di 18% per tahun. Pertama-tama kita hitung angsuran pokoknya dulu. Kalau rumus di Excel begini, tapi kalau misalkan dijelasin itu, ini angsuran pokok saya singkatin jadi AP. AP itu jumlah uang atau pinjaman awal, jadi 20 juta itu dibagi dengan jumlah angsuran 24 bulan sama dengan 833.333 perak. Kemudian untuk menghitung angsuran bunga atau jasa itu kita pakai rumus B, itu pinjaman awal dikali dengan bunganya 16% per 12. Kenapa 12? Karena bunganya kita hitungnya per tahun, jadi 1 tahun 12. Jadi dibagi dengan 12. Ini hasilnya akan dapat 300.000. Kemudian untuk total angsuran kita bisa dapat dari AP ditambah dengan AB, angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Jadi total yaitu sama dengan 433.000 ditambah 300.000. Nanti hasilnya dapat 1.133.333 perak. Lalu untuk sisa pinjaman itu kita bisa dapat dari pinjaman awal dikurang dengan angsuran pokok. Dengan angsuran pokok. Jadi dapatnya 19.666.667 perak rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga anuitas. Jadi seperti yang kita tahu, di sini sudah diketahui pinjaman awal, jumlah angsuran, dan bunga presentasi bunganya, di mana pinjaman awalnya adalah 20 juta, jumlah angsurannya adalah 24 kali, dan bunganya adalah 18% per tahun. Maka yang harus kita lakukan pertama itu adalah mencari anuitas. Jadi anuitas di sini itu menggunakan rumus ini. Kita akan buktikan dengan rumus yang sudah pernah kita pelajari. Jadi seperti yang kita tahu, rumus anuitas itu adalah modal awal dikali I atau interest atau bunga, 1 dikurang 1 ditambah bunga pangkat minus T atau waktunya. Maka tinggal kita masukkan saja modal atau pinjaman awalnya itu adalah 20 juta dikali dengan bunganya itu 18%. Tapi kita tidak boleh menggunakan 18%, maka kita harus
bagikan dengan 12 bulan per 100. Maka ini akan menghasilkan 0,015. Maka kita masukkan bunganya itu adalah 0,015 per 1 dikurang 1 ditambah bunganya itu 0,015 pangkat seperti yang kita tahu waktunya adalah 24 kali. Maka kalau kita hitung ini anuitasnya adalah 998.482,04. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencari angsuran pokok. Untuk mencari angsuran pokok, kita harus mencari angsuran bunga atau jasanya dulu. Kalau di Excel, rumusnya itu seperti itu. Jadi, untuk mencari bunganya itu, kita tinggal mengalihkan bunganya yaitu 0,015 dikali dengan jumlah uangnya yaitu 20 juta. Nah, jadi ini akan menghasilkan 300.000. Nah, selanjutnya setelah kita mencari angsuran bunganya, kita bisa mencari angsuran pokoknya. Di mana caranya itu tinggal anuitas yang tadi sudah kita cari dikurangkan dengan angsuran bunganya 300.000. Maka ini akan menghasilkan 698.482.000. Nah, setelah itu untuk mencari total angsuran itu kita tinggal menambahkan angsuran bunga dan angsuran pokok. Jadi ini kalau misalnya ditambahkan akan menghasilkan 900. Nah, jadi untuk sisa pinjamannya itu kita tinggal mengurangkan jumlah uang tadi dengan total angsurannya. Berarti 20 juta dikurang dengan 998. Nah, ini akan menghasilkan 19. Nah, begitu pula selanjutnya selama 23 bulan ke depan sampai sisa uangnya adalah 0 atau lunas. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jos. Dan nama saya Hans. Di sini kita akan membahas dan melakukan simulasi penghitungan kredit motor. Di sini kita akan membahas tentang seluruh apa yang ada tentang simulasi ini. Kita akan membahas tentang dari harga barang, DP, sampai ke angsuran-angsurannya di periode 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Selanjutnya kita juga akan nanti membahas tentang asumsi harga bila suatu harga motor berkurang 10%, tapi itu untuk nanti. Untuk sekarang Josh akan mengambil alih terlebih dahulu. Oke, baik, kita mulai dari tabel ini. Di sini merupakan tabel yang diberikan oleh dealer yang biasanya didapatkan dari brosur-brosur tersebut. Di sini ada nama barangnya yang kita ambil sekarang adalah motor Revo DF1 dengan harga 13.275.000. Nah, di sini ada istilah DP. DP merupakan kepanjangan dari down payment atau kita Indonesiakan namanya uang muka. Apa itu uang muka? Merupakan uang yang kita bayarkan kepada dealer sebagai tanda transaksi kita, sehingga uang ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan transaksi. Kemudian ada angsuran 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Nah, harga-harga ini merupakan murni dari dealer yang kita sebut sebagai angsuran dealer. Nah, kemudian kita ada utang. Apa sih utang? Jadi, harga motor 13.375.000 dan kita telah membayar uang muka sebesar 4.597.900, sehingga uang yang belum kita bayar kepada dealer adalah sebesar 8.777.100. Lanjut ke tabel sini, ada angsuran tanpa bunga. Utang yang belum kita bayarkan dibagi dengan periode 12 bulan, berarti 8.777.100 dibagi 12 menghasilkan 731.425. Kemudian untuk periode 24 bulan berarti utangnya 8.777.100
dibagi 24 menghasilkan 365.712,50 perak. Dan yang terakhir untuk periode 36 bulan yaitu 8.777.100 dibagi 36 menghasilkan 243.808 perak. Nah, angsuran dealer ini merupakan angsuran yang ditulis di sini, jadi kita copy paste aja di sini. Nah, selisihnya merupakan selisih antara angsuran dealer dengan angsuran tanpa bunga. Jadi di periode 12 ini 883.200 dikurang 731.425, jadi selisihnya adalah 151.775 rupiah. Untuk periode 24 bulan 463.100 dikurang 365.712, itu selisihnya adalah 127.387,50 perak. Dan yang terakhir untuk periode 36 bulan 363.100 dikurang 243.883 perak, jadi selisihnya adalah sebesar 119.291,60 perak. Oke, kita sudah mendapatkan angsuran tanpa bunga, angsuran dealer, dan selisih. Yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, selisih di sini itu merupakan keuntungan dealer yang didapatkan per bulan selama periode. Jadi misalnya di sini ada selisih 151.775 pada periode 12 bulan, berarti dealer mendapatkan keuntungan sebesar 151.775 dikali 12. Jadi total keuntungan dealernya adalah sebesar 1.821.300. Dan kemudian untuk periode 24, keuntungan didapatkan dealer tiap bulannya adalah sebesar 127.350 perak dikali 24 bulan, sehingga total keuntungannya adalah 3.057.300. Dan yang terakhir, keuntungan dealer tiap bulan pada periode 36 bulan adalah sebesar 114.291,67 perak dikali 36, sehingga total keuntungan dealer pada periode 36 bulan adalah sebesar 4.294.500. Kemudian kita coba cari bunganya. Bunga didapatkan dari selisih dibagi utang dikali 100. Jadi di sini untuk bunga pada periode 12 bulan berarti 151.775 dibagi 8.777.100 dikali 100 menghasilkan 1,73%. Jadi bunga yang dikenakan oleh dealer pada periode 12 bulan adalah sebesar 1,73%. Kemudian untuk periode 24 bulan didapatkan dari 127.380 perak dibagi 8.777.100 dikali 100, 1,45%. Ini merupakan bunga yang dikenakan dealer pada periode 24 bulan. Dan terakhir 111.291,67 perak dibagi 8.777.100 dikali 100 menghasilkan 1,36%. Merupakan bunga yang dikenakan oleh dealer tiap bulannya pada periode 36. Oke, kemudian untuk tabel ini dan ini akan dijelaskan oleh Hans. Oke, terima kasih Jos. Jadi sekarang kita akan membahas tentang harga motor yang dibeli di awal. Jadi setelah kita lihat kan di sini ada harganya itu 15.196.300 untuk periode yang 12 bulan. Itu kita mendapat dari harga aslinya yaitu 13.375.000 rupiah dan ditambah dengan total keuntungan dealer. Jadi totalnya kita membayar dealernya itu seharga 15.196.300 rupiah. Oke, setelah itu untuk yang 2 tahun sama juga halnya itu berarti 13.375.000 rupiah ditambah dengan tadi total keuntungan dealer di 24 bulan yaitu 3.057.300 rupiah. Jadi kita mendapat totalnya 16.432.300. Sama halnya juga dengan yang periode 36 bulan 13.335.000 ditambah dengan 4.294.500, kita akan mendapatkan hasil sekitar 17.669.500 rupiah. Oke. Nice. Setelah itu kita coba asumsikan bila motor ini setelah kita selama
setiap tahun dia akan berkurang selama 10%. Nah, kita tahu bahwa harga awalnya itu 13.375.000 pada orang itu berapa kali. Kita tahu bahwa itu menjadi harga pertama kita. Asumsikan bahwa kalau misalnya dia berkurang 10% di setiap tahunnya, berarti kan 13.375.000 dikurang dengan 13.375.000 dikali dengan 10%. Karena kita hitung manual, kita akan kali 90% aja. Kira-kira itu akan mendapatkan hasil sekitar 12.037.500. Sama halnya juga dengan yang 2 tahun, dia akan menjadi. Ini kita ambil 10% dari ini, dari 12 juta ini, kita akan mendapatkan hasil 10.833.750 rupiah. Setelah itu di tahun yang ketiga kita juga akan mengurangi 10% dari 10.833.750 rupiah. Kita akan mendapat sekitar hasil 9.750.375 rupiah. Nah, setelah itu kita akan menghitung selisih harga beli dengan harga barang. Berarti kita tahu bahwa misalnya di 1 tahun tadi kita membayar motor ini dengan cara angsuran, kita membayar seharga 15.196.300 rupiah. Kalau misalnya motor yang kita ingin beli itu berkurang 10% setelah 1 tahun, maka kita bisa melihat hasil selisihnya yaitu 12.037.500 dikurang dengan 15.196.300 mendapatkan hasil sekitar minus 3.158.800. Jadi kita rugi sekitar 3 juta berapanya. Dan untuk tahun kedua juga sama, 10.853.750 dikurang dengan 16.432.300, kita akan mendapat kerugian sekitar 5.598.550. Setelah itu untuk tahun ketiga juga sama, kita akan mendapatkan kerugian sekitar 7.940.125. Jadi itu aja Josh. Ya. Untuk kesimpulannya mungkin katakan. Oke, jadi buat teman-teman yang menonton atau bapak ibu yang menonton, saat kita membeli motor dengan mencicil, kita harus memperhatikan nih bunga yang dikenakan, karena itu akan menambah jumlah total yang harus kita bayar. Benar sekali. Di antara kita melihat walaupun kadang-kadang cicilnya hanya 15%, hanya 10%, 5%, kita mendapat tetap ada angka yang lumayan signifikan yang harus kita bayar ke dealernya. Jadi jika bapak ibu guru atau teman-teman ingin mencicil barang, pastikan tingkat finansial Anda mencukupi. Sekian, bye-bye.